Kita mulai ya Instagram Live malam hari ini, tanggal 26 Februari 2024. Nggak terasa udah hampir sampai di penghujung bulan Januari nih. Bentar lagi juga nggak terasa kita udah mau masuk bulan puasa lagi dan mau lebaran lagi. Dimana kalau bulan puasa itu inflasi agak-agak meningkat. Dan tidak hanya inflasi aja yang meningkat, tapi juga sektor consumer itu udah mulai aktif gitu ya. Consumer good itu demand-nya udah mulai banyak gitu. Nah, aku mau bagiin sesuatu nih buat Bapak Ibu semuanya. Ada satu sektor yang sekiranya akan terdorong oleh efek bansos lagi. Jadi kalau kemarin ada bansos beras itu nggak terlalu ngefek ke hoki, ya nggak terlalu ngefek ke saham-saham consumer good, justru malah dampaknya agak kurang bagus untuk sektor consumer good karena orang-orang justru mengutamakan beli beras dulu. Februari. Dan sekarang ini kita mau review sektor poultry yang udah di-watch oleh Mtrade beberapa hari yang lalu. Dari efek bansos ayam. Yuk kita lihat gimana kabarnya IHSG dulu sebelum kita bahas sektor poultry. Ya, udah cukup jelas ya. Enakan mana tadi sama sekarang? Cuman ngatur lighting aja sih. Oke, ini IHSG. Patternnya tuh cakep banget, sebenarnya menarik banget. Kenapa? Karena sesuai dengan gambar teknikal ini, sesuai dengan antisipasi teknikal kita. Jadi di atas ini ada banyak resisten sebenarnya ya. Ada resisten yang cukup kuat di area sekitaran 7370 sampai 7383-an di sini. Ya, ini ada resistennya cukup kuat. IHSG itu benar-benar ketahan di sini. Ini bekas level tertingginya di 5 Januari kemarin 2024. Dan pas turun dia ketahan area support di 7270. Tadi sempat jatuh pas di sini di bawah sini kena MA20 dan ini benar-benar sesuai dengan antisipasi dan perkiraan kita. Terus kemudian dia bentuk kayak gini nih, candle kayak gini. Nah, ini tanda apa sih sebenarnya? Aku melihat ini malah bagus. Kenapa? Karena ada potensi bentuknya akan seperti ini. Jadi dalam jangka pendek IHSG kalau turun atau melemah lagi sudah sangat terbatas sampai 7237. 7250 sampai 7238 di sini ya. Aku gambar aja kotaknya. Jadi yang saya bilang IHSG mau melemah kira-kira tuh bentuknya kayak gini. Ya, jadi aku kasih batas di sini ada highlighter ungu tipis kelihatan ya. Semoga kelihatan ya. Dia bisa turun dikit mungkin sampai sini sekitaran 7238 7239 terus mantul lagi. Nah, terus selain itu sektor-sektor penggeraknya apa aja sih yang tadi bikin turun? Ternyata bukan sektor banking ya. Jadi yang menggerakkan antara sektor banking, brand, Bian atau sektor teknologi. Hari ini yang bikin turun tuh sektor teknologi, di mana sektor teknologi memang masih challenging banget. MTech turun, terus GoTo di sini juga turun 1,27%. Terus kemudian Unilever di sini juga turun 3,7%. Ya, jadi 3,7% Unilever. Terus kemudian Indofood di sini juga turun 1,5%. Nah, tapi ada yang beda nih dari turunnya Indofood dibandingin dengan saham-saham lainnya. Kalau Indofood saat ini aku perhatikan dia bakalan terkoreksi, itu normal aja. Ya, jadi Indofood ini kalau aku boleh kasih lihat ya, aku bahas yang ini dulu, beberapa saham ini dulu. Indofood ini dia koreksinya justru aku bilang bagus dan rapi. Bagus dan rapinya itu gimana sih? Kita masih melihat tren yang sebelumnya. Jadi nanti bulan Juli itu kita akan ada workshop super trader. Workshop super trader ini akan diselenggarakan di bulan Juli nanti. Sekarang masuk early bird 3 ya. Jadi early bird 3 ini kita akan
Kita masih buka pendaftaran, pesertanya udah 70% full ya, meskipun masih early bird 3. Nah, perhatikan di sini, ini Indofood, dia tuh sempat tren turun, dan yang dikotakin ini udah masuk ke stage 1-nya. Nah, dia sejak tanggal 19 Februari, dia breakout naik, dan dia ketahan area resisten 6750. Nah, di 6750 ini, dia potensi bentuknya begini nih. Jadi turunnya tuh masih tergolong normal sampai sekitaran 6475 6500-an, naik sampai level potensi jangka pendek 6900. Jangka pendek yang saya maksud di sini adalah rentang waktunya sekitaran kurang dari 1 bulan atau 6900 sampai 7000 ini menjadi potensi upside atau target di bulan Maret. Disclaimer, bisa jadi tercapai, bisa jadi lebih tinggi atau kurang dari situ dikit, kurang dikit-dikit gitu ya. Ini saham apa? Ini aku lagi ngebahas Indofood. Jadi lihat aja di kiri atas aku lagi ngapain. Nah, jadi Indofood saat ini lagi normal correction. Dan yang mau investasi jangka panjang, kita ngelihat Indofood ini udah mulai meninggalkan masa downtrendnya gitu. Dan bahkan sudah meninggalkan sideways-nya di bawah. Oke? Terus jadi itu Indofood yang cukup menarik, di mana sektor consumer goods yang lain itu masih belum signifikan, tapi kita melihat Indofood ini berpotensi untuk mengejar ICBP. Nah, gimana dengan sektor consumer goods yang lain sebelum saya bahas ayam-ayaman? Ya, kita lihat gudang garam gimana. Gudang garam di sini valuasinya juga termasuk murah, tapi growth-nya itu lambat banget gitu ya. Jadi gudang garam di sini kita wait and see dulu. Terus HMSP gimana? HMSP di sini kita lihat dia juga masih sideways. Jadi dari sektor consumer goods, dari beberapa saham yang saya bahas tadi, gudang garam, HMSP, dan juga Indofood. Indofood itu yang paling menarik ya, dia berpotensi menyusul ICBP. Oke, sekarang aku mau bahas WIM, permintaan dari banyak orang di sini. Kabarnya gimana WIM? WIM hari ini ada peningkatan volume transaksi, tapi trennya masih sideways. Sebenarnya boleh kalau mau di watch untuk trading boleh. WIM ini dulu pernah masuk dalam tradingan kita jangka menengah dan sempat kasih cuan yang cukup lumayan juga. Jadi dia lumayan ringan gerakannya dibandingkan dengan HMSP dan GGRM. Sempat kasih kita cuan di Agustus 2023 tuh 90-an% dengan strategi super trader. Ya, jadi dengan strategi super trader memungkinkan kita dapat cuan segitu banyak. Karena apa? Karena kita nggak buru-buru jual. Tapi kita juga tahu saham mana yang sebaiknya segera dijual. Jadi tidak semua saham itu bisa dikasih label sabar ya, hold dulu. Bahaya kalau saham itu ternyata dia nggak cocok untuk di hold dalam jangka menengah panjang. Oke, kita balik lagi untuk sektor consumer goods. Selain Indofood, kita lagi ngelihat Sido muncul. Nah, perhatikan di sini, ini yang disebut dengan fundamental matters ya. Mulai matter itu di sini, perhatikan. Nah, ini Sido muncul, valuasinya sekarang udah di atas standar deviasi -1, tapi masih sedikit di bawah rata-rata. Jadi kemarin di Invest kita ada infoin bahwa Sido muncul ini menarik untuk diinvestasi dan udah dikasih tahu juga untuk maksimal buy-nya berapa persen. Dimana desain portfolio itu sangat penting sekali. Desain portfolio itu bukan cuma ngomongin saham apa aja yang dibeli, itu bukan cuma sekedar diversifikasi, tapi juga kita kasih tahu kalau kalau harganya segini, valuasinya segini, ini sebaiknya cara belinya DCA atau belinya lump sum. Kalau DCA berapa lama? Dan itu kita ada bahas di Gathering Invest kemarin. Jadi buat kalian investors yang belum nonton, ada recordingnya di kumpulan video seperti biasa ya. Makasih Miss Sido udah 23%, hehe. Wow. Mantap. Modal gede mah bebas trading nyangkut, jadi invest bilang jangka menengah. Enggak dong, invest jangka menengah itu nggak boleh nyangkut gitu ya. Jadi kalau invest jangka menengah, bukan invest deh. Invest jangka panjang. Kalau trading jangka menengah itu pakai strategi super trader, itu harus ada stop loss-nya. Stop loss-nya itu sekitaran 5 sampai maksimal 10%. Jadi benar-benar harus ada stop loss, nggak boleh kayak lebih dari itu. Oke, terus kita mau lihat di sini sektor masih consumer goods. Aku masih tertarik dengan sektor consumer goods.
Jadi dengan adanya bansos beras itu sebenarnya memang membuat inflasi dan kelangkaan beras di Indonesia, meskipun dibantah oleh pemerintah. Ya aku nggak tahu bener nggak bener, tapi kalau logikaku ya benar, apalagi gitu loh yang bikin kelangkaan beras. Anyway, dan itu menjadi salah satu katalis pemberat untuk sektor consumer goods untuk naik gitu ya. Jadi satu sentimen negatif. Tapi meskipun demikian, ada beberapa saham consumer goods seperti tadi saya ada mention Indofood, Sido itu yang cukup menarik. Dan di sini ada Mayora, dia membentuk satu pattern double bottom. Tapi kalau ditanya, aku masih lebih memilih Sido dan Indofood. Nah kalau Sido sendiri itu beda sama Indofood. Sido tuh kita kalau mau trading jangka pendek harus nunggu retracement-nya dulu ya. Jadi retracement-nya di mana untuk Sido perkiraan retracement-nya bisa sampai sekitaran 590 580-an. Sementara itu M-Trade untuk jangka menengah ya thank you-nya ke tim M-Trade aja ya, jangan ke saya ya. Kita kerja tim. Kerja tim itu bagusnya apa? Kerja tim itu semakin objektif ya. Jadi Sido itu jangka menengah udah sekitaran 18 sampai 19%-an di M-Trade gitu ya. Oke, terus kemudian beras langka, tapi kok Hoki sahamnya nggak naik banyak ya? Nggak tahu juga kenapa nggak naik banyak. Kita lihat Hoki ya. Kan tidak semuanya harus langsung terpengaruh naik atau nggak naiknya gitu. Jadi di sini tergantung juga demand dari, bukan demand beras tapi demand dari investor-investor, mereka demen nggak dengan saham Hoki ini, dengan emitennya. Nah kalau dilihat Hoki itu sebenarnya udah naik sih, tapi dia kena resisten di area 200, ini agak-agak rawan, jadi wait and see dulu aja. Aku lebih prefer melihat sektor poultry ya. Jadi poultry ini ada dua saham yang menarik di sini. Yang pertama adalah Japfa, yang kedua Cepin. Ya, jadi ada dua, Japfa dan Cepin di sini. Jadi sektor poultry ini berpotensi mendapatkan keuntungan dalam tanda kutip sentimen positif setelah adanya berita bahwa pemerintah tuh bakalan kasih bantuan sosial berupa tambahan daging ayam dan telur. Aku bingung kenapa juga sih sebenarnya bansosnya ini banyak banget saat ini. Lebih banyak daripada masa pandemi kemarin gitu. Jadi kalau kita perhatikan untuk poultry ini salah satunya Japfa ya, ini chartnya kira-kira kayak gini. Nah, ini bisa mengurangi pasokan berlebih, program bansosnya bisa mengurangi pasokan berlebih di sektor unggas dan meningkatkan permintaan domestik. Secara teknikal, dia bentuknya kayak gini. Artinya apa? Ini justru lebih bagus daripada double bottom. Kalau double bottom itu low-nya sama, sedangkan kalau pattern seperti ini dia menunjukkan bahwa low yang kedua tuh lebih tinggi daripada low yang pertama. Yang kedua lebih tinggi dari yang pertama tuh artinya sebenarnya ada tanda-tanda perbaikan tren. Dan aku suka banget sama candle di tanggal 15 Februari di sini. Ya. Ya, jadi di sini ya, di tanggal 15 Februari di sini. Perhatikan. Di sini nih ada satu lonjakan volume yang lumayan signifikan. Terus hari ini dia breakout, aku ganti warnanya jadi merah. Ya, dia breakout dengan volume transaksi sangat tinggi. Ini mengkonfirmasi tren akan berbalik jadi lebih baik ya. Jadi akan lebih baik. Kita coba cek Japfa. Oke, ya jadi dia akan berbalik lebih baik di sini. Targetnya di angka berapa? Target atau potensi upside-nya bisa sampai 1220
Bahkan 1240 dalam jangka waktu pendek. Jangka waktu pendek itu kurang dari 1 bulan. Ya, ini banyak yang nanya ADMR. Sebentar ya, nanti aku akan view juga ADMR-nya. Terus, nah ini Japfa potensinya cukup menarik. Terus Cepin, kita lihat di sini gimana kabarnya dia. Cepin di sini juga pattern-nya menarik juga. Nah, ini salah satu contoh pola V-shape recovery. Ini ada ngebentuk handle dikit ya. Jadi tadi kita juga ada recommendation untuk Cepin. Terus untuk sektor poultry ini diuntungkan juga dengan adanya penurunan harga jagung. Jadi tidak hanya potensi upside positif dari rencana bansos ayam, tapi juga akan diuntungkan dari penurunan harga jagung gitu. Nah, jagung ini kan jadi bahan utama pakan ternak ya. Ini harganya di Jawa Timur dan Jawa Tengah ini turun dan bisa meningkatkan margin atau keuntungan dari Japfa dan Cepin. Oke. Aku akan bahas lagi teknikalnya. Cepin ini bisa sampai ke berapa? Ini tadi hari ini dia nguji resisten 4.900, sebenarnya belum breakout. Kalau dia breakout dari 49, dia berpotensi menguji 5125. Sementara segitu dulu, aku nggak kasih yang panjang-panjang, view-nya aku nggak kasih yang panjang-panjang, jadi nanti kita update aja secara real time ya. Dian bilang harga jagung mahal di Riau, tapi beri di Jawa. Ya, jadi kita lihat penurunan harga jagung di Jawa, Jawa Timur dan Jawa Tengah ini ada dampak positif buat Cepin dan juga Japfa. Oke, kita mau bahas apa nih? Erik Salim, ingat ayam oversupply. Ayam oversupply, iya kita lihat chart ya. Jadi kalau chartnya berbalik jelek ya kita cut loss aja gitu. Sementara ini chartnya masih ada tanda-tanda bahwa dia potensi naik. Oke. Kalau main gimana? Masih ada satu lagi kelupaan. Main, Malindo Feedmill. Aku dari 3 ini, aku paling kurang suka yang ini sih. Karena likuiditasnya kecil dan ekor-ekornya tuh panjang gitu ya. Jadi untuk saham Malindo Feedmill atau Main ini aku kurang ya. Jadi kita skip aja dulu. Oke, terus aku mau bahas emiten yang bagi-bagi dividen. Tapi sebelumnya aku jawab dulu pertanyaan kalian. Aku jawab dulu technical beberapa saham. Habis itu aku akan bahas beberapa emiten yang potensi bagi dividen. NCKL, dia ada V gini, berpotensi untuk V-shape recovery. Tapi tunggu retracement dikit lagi, jangan beli sekarang biar nggak nangkep pisau jatuh. Terus Adaro, aku lagi liatin komen sekarang dan ngebahas pertanyaan kalian. Adaro potensi turun sampai 2340, candlenya masih kayak gini, wait and see dulu. Terus Saratoga kabarnya gimana? Saratoganya masih sideways, wait and see dulu. Terus Bitcoin nanti deh. BMRI, Bank Mandiri gimana kabarnya? Bank Mandiri. Ya, jadi Bank Mandiri kalau kita lihat monthly chart-nya di sini. Monthly chart-nya di sini, ini masih ketinggian ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 candle hijau. Ini udah keluar ekor di atas. Ini justru malah bagus kalau kita lihat daily chart-nya. BMRI ini dia lagi retrace, biarin aja dulu retrace
Potensi retrace-nya sampai angka berapa? Kita coba pasangin Fibonacci. Nah, ini sebenarnya udah kena Fibonacci 382. Nanti bisa kalau ada diskon dikit lagi, ini bisa sampai sekitaran 6.800-an. BMRI wait and see dulu. Terus ini ada yang nanya lagi AMMN. Sebelum aku lanjut bahas saham-saham yang berpotensi bagi dividen lumayan tinggi. AMMN ini naik ngegas terus, tapi nggak ada volume ya. Yang cuan hold aja dulu, yang baru mau beli hati-hati. Kalau kepengen nitip sendal aja, pattern kayak gini agak-agak berisiko. ASII gimana? Terus ini ada yang nanya juga Excel, gimana kabarnya Excel? Katanya abis naik turun lagi nih Excel. Gimana kabarnya Excel? Oke. Aku coba bahas ASII dulu ya. ASII ini juga ada V-shape recovery. Nah, tadinya aku expect dia koreksinya tuh bisa lebih dalam di sini, jadi double bottom. Tapi ternyata dia koreksinya ini V, ini sekarang dia lagi ngebentuk handle. Ya, jadi belum confirm naik sih, belum confirm naik. Tapi aku ngelihat ini akan potensi membentuk handle. Kalau handle tuh artinya dia akan bentuknya gini. Jadi teman-teman yang investing di sini hold aja dulu untuk Astra International-nya. Untuk tradingnya wait and see dulu ya, sampai dia ada pantulan dikit ngebentuk handle gitu. Oke, terus aku mau bahas saham-saham yang potensi kasih dividen besar. Oke, kita start dari ITMG dulu ya. Dan kita bahas teknikalnya juga. ITMG ini potensi untuk membagikan 70% dari keseluruhan laba perusahaannya, atau dividen payout ratio-nya itu 70%. Dividen payout ratio itu apa? Dividen payout ratio itu adalah laba dibandingkan dengan seluruh revenue-nya dia gitu ya. Jadi pembagian dividen dibandingkan dengan seluruh revenue-nya dia gitu. Ya, jadi ini dividen payout ratio-nya 70%, dia bagiin 70% dari labanya dia. Potensi yield-nya sekitaran 18,69% dibandingkan dengan harga sekarang. Jadi dividennya sekitaran 4.832 per lembar saham, dibandingkan harga hari ini tuh sekitaran 18,69%. ITMG, aku disclaimer dulu ya, biar nanti sampai ada pengumuman dari perusahaan ya. Jadi ada pengumuman resmi dari perusahaan. Jadi ini tipsnya gimana? Perhatikan di sini. Aku sempat udah bahas beberapa kali tentang dividend investing. Kalian udah nyimak belum? Udah ngerti? Udah pernah nyimak belum? Kalau udah tulis aja udah. Yang belum tulis belum ya. Jadi kalau kalian mau beli ITMG untuk dapatin dividen, itu jangan mepet-mepet pas tanggal pembagian dividennya dia. Ya, jadi ini lagi potensi, sehingga di angka-angka sekarang ini nih masih ada potensi upside juga untuk ITMG-nya gitu. Nanti kalau udah deket-deket pembagian dividen, dia udah naik tinggi, itu yield-nya jadi makin kecil gitu. Nah, kalau kalian belum pernah tahu tentang strategi dividen investing aku, boleh nonton YouTube ya, nonton YouTube yang aku cerita tentang portfolio aku gitu. Jadi ada banyak yang ngira oh nyangkut 30%, enggak, itu memang dividen investing. Jadi kalau kamu beli ITMG, dia yieldnya 18,69%. Yield itu artinya dividen per lembar saham dibandingkan dengan harga saham saat ini. Nah, kamu expect dia akan turun sekitaran 20%. Pasti turun, nggak mungkin nggak turun abis bagi dividen. Jadi kalau nggak siap, duit itu disimpan lama di portfolio, jangan beli untuk dividen, karena pasti turun. Dan jangan bilang nyangkut. Kenapa? Karena kamu udah antisipasi, kamu udah tahu bahwa dia bakalan turun dan kamu siap.
sampai tahun depan gitu ya, di hold sampai tahun depannya lagi. Nah, aku sempat lakuin itu di PTBA waktu itu, yang dividen yieldnya waktu itu tuh 28%. Nah sekarang aku biarin aja PTBA-nya, emang tahu waktu itu akan turun, dan aku punya ekspektasi PTBA masih akan bagi dividen sekitaran single digit. Nah, PTBA ini proyeksinya untuk dividen payout ratio-nya tuh sekitaran 60-100%. Dimana kalau 60-100%, maka dividen yield-nya dibandingkan dengan harga saat ini PTBA tuh di 25.80 itu sekitaran 10% sampai 16%-an. Angka ini masih belum fix, jadi kita nunggu pengumuman dari perusahaan ya. Jadi proyeksinya perusahaan tuh masih bisa menghasilkan laba yang lumayan sekitaran 5,32 triliun meskipun harga batu baranya turun, tapi masih bisa bagi-bagi dividen. Jadi kalau dividen yang dibagi sekitaran 60% itu yieldnya saat ini 10,66% dibandingkan dengan harga saham. Jadi kalau investor retail itu sebenarnya kita memperhatikannya tuh dividen yieldnya aja, nggak usah lihat dividen payout ratio. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ya kita maunya return dari investasi kita di market, dari harga saham yang kita beli gitu. Nah, kalau dividen payout ratio-nya PTBA seandainya dia bagiin semuanya dividen ke pemegang saham 100% tanpa ada laba ditahan, maka yield-nya sekitaran 16% dari harga saat ini. Oke. Kita lihat PTBA. PTBA ini saat ini teknikalnya gimana? Teknikalnya PTBA saat ini masih sideways aja. Trennya sudah cukup membaik sebenarnya, tapi dia saat ini sideways-nya sebenarnya bagus PTBA ini. Jika kita lihat dalam time frame yang agak gede. Kenapa? Karena dia lagi ngebentuk base-nya yang kedua. Ini base pertama PTBA, ini base-nya yang kedua. Nah, base ini artinya apa sih? Dalam perjalanan naik itu kan ada zigzagnya ya, nggak seterusnya tuh naik terus. Nah, ini dia lagi bentuk base kedua. Dia akan bisa dibilang naik dan membentuk base ketiga itu kalau breakout dari 2720 gitu. Jadi sementara PTBA ini kalau mau beli di angka berapa, nunggu dia diskon sampai 2500 atau 2550-an buat kalian yang pemburu dividen. Ingat ya, aku kasih tahu dulu kalau kalian berburu dividen PTBA ataupun ITMG dan kawan-kawan, kalian mesti expect bahwa harga akan turun sesuai dengan dividen yield-nya. PTBA ini kata Ayu Ijo, PTBA kalau Menteri BUMN-nya dividennya 100% udah 2 tahun. Ya kalau dividen yield-nya 100% berarti yield-nya 16% itu tadi. Oke. Kita akan lihat UNTR. UNTR ini gimana? UNTR ini potensi yield-nya itu sekitaran 11% dan dividen payout ratio-nya 45%. Jadi kalau kalian mau beli, melihat potensi pembagian dividen yang cukup besar, jangan mepet-mepet ya sama pas tanggal pembagian dividen. Berarti sekarang ini udah harus beli, dan kalian mesti harus udah expect juga bakalan bisa turun. Jadi kalian siap nggak nyimpen dia lama sampai setahun gitu, karena pasti bakalan turun. Kalau kalian nggak siap dia bakalan turun, ya jangan beli saham dividen gitu. Nah ini UNTR, ini proyeksi aku kalau dia dividennya gede, dia bakalan breakout dari 23, 350 karena orang-orang pada mau dividennya. Tapi perkiraan aku yieldnya nggak begitu besar, sekitaran 11% aja dibandingkan harga hari ini. Jadi potensi dividennya tuh 2387 per lembar saham. Ini baru potensi, nunggu perusahaan kasih tahu ya selengkapnya gimana, resminya gimana. Ini dividen payout ratio-nya dia tuh sekitaran 45%. Nah terus yang terakhir ada saham Adaro. Adaro tuh tadi kita udah
bahas ya Adaro ya. Jadi dikit aja Adaronya di sini. Dia potensi dividen payout ratio-nya itu sekitaran 41% ya, dan proyeksi laba bersihnya itu 23 triliun. Jadi potensi dividen per lembar sahamnya 294 per lembar saham dengan yieldnya 12,43%. Kapan dividennya? Nanti tunggu pengumuman dari perusahaan, yang aku bilang tadi semuanya masih potensi gitu ya. Dan kita mau lihat buat saham industrial property atau bahasa apa nih? Oh, Excel lumayan banyak yang nanya. Aku ke Q&A dulu deh. Jadi aku selang-seling ya. Ada saham yang secara personal aku pengen bahas. Ada juga yang aku bahas dari Q&A kalian. Ya, Excel. Ada yang nanya tadi, Excel hari ini naik kenceng, habis itu dibanting turun. Saham Excel ini perilaku, behavior, pergerakan sahamnya kayak gitu tuh udah quite a while, jadi nggak usah kaget ya. Jadi ini udah berkali-kali tuh merah panjang, habis naik banting turun lagi, habis naik banting turun lagi. Maka dari itu untuk saham dengan tipe pergerakan seperti ini sebaiknya belinya buy on weakness atau buy on pullback, jangan buy breakout. Nah contoh ini yang lumayan kenceng kayak gini nih. Di tanggal 1 November dia naik ya, sampai akhirnya kebanting balik lagi 9,25% gitu. Jadi sempat naik dulu terus kemudian turun lagi. Nah untuk Excel sendiri ini dalam jangka pendeknya ini sebenarnya ada downtrend kecil di sini. Kalau kita lihat dalam jangka menengahnya dia ada flat, tapi jangka pendeknya downtrend kecil. Sehingga kita expect Excel bakalan ada potensi koreksi atau bisa turun. Astra International tadi aku udah bahas. Kita akan lihat emiten apa aja yang berpotensi untuk bagi dividen selain sektor komoditas ya, selain sektor komoditas. Yang dividen yield potensi agak-agak gede tuh ada Tugu. Tugu itu potensi untuk dividen payout ratio-nya sekitaran 40%. Kita lihat. Aku disclaimer, ini aku bukan suruh kalian beli ini. Aku cuma mau kasih tahu aja. Dia tuh potensi dividen per lembar sahamnya sekitaran Rp132. Dan dividen yieldnya sekitaran 11% di sini. Ya, jadi Tugu saat ini dalam jangka pendek berpotensi terkoreksi sampai 1115. Hati-hati likuiditasnya Tugu ini agak-agak kurang, sehingga di sini kalau kalian mau beli mesti agak-agak nawar juga nih. Jadi mesti buy on retracement. Oke, aku coba lihat kembali ke Q&A. Q&A ada saham Bevin yang lumayan banyak ditanyain. Nah, ini Bevin kayak Excel nih. Jadi dengan ekor-ekor panjang di atas, kalian jangan hajar beli di atas ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan bisa buy on retracement. Retracementnya Bevin itu di mana? Retracementnya Bevin itu yang pertama ada di 1280, kedua di 1240. Nawar diskon di 1240 agak susah. Jadi kalau di 1280 buat trader cepat silahkan. Tapi aku mau kasih tahu dulu untuk Bevin ini resiko tradingnya sangat tinggi sekali. Dan kalau diperhatikan meskipun harga naik, di sini volumenya tuh udah agak-agak turun. Bevin, iya. Tadi ada yang nanya Tugu versus Adaro gimana? Lebih ke Tugu sih kalau buat trading sih. Cuman mesti perhatiin likuiditasnya juga. Karena Adaro saat ini dia masih bisa ada sedikit koreksi atau bisa turun lagi. VKTR. Be very careful ya dengan lonjakan likuiditas seperti ini. Ini gampang auto reject atas dan gampang dibanting juga. Jadi buat kalian yang belum dapat VKTR sangat tidak disarankan untuk menghajar di kenaikan hari keempat. Dimana kenaikan hari keempat volumenya semakin turun juga. Nah kalau kalian mau beli VKTR sebaiknya nunggu dia ada retracement atau ngebentuk flag dulu. Jadi kalau kalian ngikutin orang trading itu profil resikonya cenderung beda dan strateginya trading beda. Kalau aku pakai strategi super trader kita cenderung ngehold untuk jangka menengah. Ada swing trading juga tapi nggak banyak, nggak semuanya gitu. Nah jadi untuk VKTR sendiri saat ini
kita ngelihat bahwa dalam jangka pendek memang ada lonjakan seperti ini, tapi aku juga melihat dalam jangka pendek tuh dia bisa ada bantingan. Jadi tunggu ada konsolidasi atau dia membentuk satu base foundation yang baru. Oke, terus kita akan lihat ESA. Ini ada pertanyaan ESA juga. Sementara itu nanti aku akan kasih materi dari aku ya. Oke. Ya, ESA gimana? ESA ini sekarang lagi sideways, downtrendnya udah mulai berakhir, udah mulai melambat lah downtrendnya. Jadi sekarang dia mulai masuk masa sideways, wait and see dulu aja. Sekarang ini posisinya masih 50-50, belum uptrend. Jadi better kalau posisi masih belum uptrend kayak gini, buy on weakness dulu aja. Jadi buy on weakness sekitaran, kalau mau beli maksud saya, tunggu sekitaran dekat 490 sampai 500-an. Oke. Ini Endang nanya, VKTR ini udah 8 bulan sejak IPO, apakah nggak rawan turun? Ya memang sekarang beberapa hari ini memang lagi ditarik naik ya, tapi seperti yang aku bilang tadi, resiko turunnya lumayan gitu. Aku mau kasih update dikit tentang Bevin. Tadi aku ada update chartnya Bevin, tapi aku kelupaan update fundamentalnya. Bevin ini dia mencetak pertumbuhan pendapatan 13% secara tahunan. Dan laba bersihnya dia turun 9% secara tahunan. Ya, karena pembengkakan beban 37,6%. Jadi gimana? Intinya bagus atau enggak? Sektor perbankan, sektor finance 2024 ini ada sentimen positif dengan The Fed menurunkan suku bunga. Tapi untuk Bevin sendiri, ini kita melihat dia masih bagus secara teknikal aja. Jadi buat trading aja, jangan buat investing. Pemilu udah lewat, pasar kok rasanya kurang bergairah. Kenapa ya? Ada bocoran dari MI kah? Kenapa? Gak ada kenapa-kenapa sih, semuanya masih menunggu The Fed. Jadi sentimen utamanya sebenarnya suku bunga The Fed. Jadi kemarin tuh sebenarnya ketika pemilu udah deket-deket pemilu lah, deket pemilu dan pemilu udah berakhir, kalau kalian perhatikan itu sempat ada net buy asing lumayan banyak ya. Jadi ada net buy berapa triliun gitu, udah habis itu udah. Oke. BBTN gimana? Tanya Ricky. BBTN ini aku udah bahas beberapa hari yang lalu dan aku suka untuk BBTN ini karena sektor perbankan tuh jadi salah satu sektor unggulan kita masih di tahun 2024 ini dibandingkan dengan sektor lainnya. Tapi BBTN saat ini seperti halnya sektor perbankan lainnya, kita expect ada correction dulu dikit sekitaran 1400-an gitu ya. Jadi kalau misalkan mau minta diskon atau nyari diskon itu masih potensial bisa ada diskon. Oke. Aku mau nge-review saham INTP, jadi aku seling-seling dari kalian tanya saham dan aku ada review beberapa saham yang aku pengen review sendiri. Semen ini jadi salah satu yang kita watch juga belakangan ini ya, dengan adanya IKN. Sebenarnya yang banyak diuntungkan dari IKN itu potensi lanjut. Ini sebenarnya SMGR. Jadi SMGR kemarin habis pemilu memang naik dan sekarang lagi turun. It's a normal correction. Ya, jadi SMGR-nya ini koreksi normal saat ini. Ya, koreksi normal saat ini masih bisa turun lagi sampai 5950. Tapi kita ngelihat bahwa asing waktu itu sempat masuk lumayan di sekitaran 15 Februari. Kita coba lihat INTP. INTP ini gimana kabarnya? Volume penjualan semen INTP ini naik sekitaran 7% secara tahunan gitu ya. Dan kenaikan ini utamanya karena produksi dari PT Semen Gerobokan dan pangsa pasar perusahaan yang stabil ya, di angka sekitaran 30%-an gitu. Oke. Ini ada yang nanya Japfa, balik ke Japfa lagi. Tadi saya sebenarnya sudah bahas di awal untuk Japfa dan kawan-kawannya. Itu udah naik sekitaran 4%-an. Itu gimana? Aku kalau mau review kembali Japfa,
tadi udah dibahas banget di awal ya sebenarnya ya. Tapi pertanyaannya kalau ditanya apakah masih boleh masuk atau enggak, kalau buat jangka pendek sebenarnya ini udah agak-agak telat gitu ya. Kalau besok perkiraan bisa naik lagi sih gitu. Tapi kalau misalkan dikasih retracement sampai harga hari ini ya masih bisa gitu. Oke, tapi perkiraannya besok naik ya. Kalau ada retracement masih boleh masuk, kalau nggak ada retracement jangan. Terus ini nggak boleh bahas nih, dibahas lagi nggak nih? Nggak usah ya. Sektor poultry. Oke, ini ada yang nanya brand gimana, saham-saham Papa PP gitu. Ada yang bilang, wih ini brandnya ini ascending triangle loh. Jadi orang kalau ngebaca technical bisa beda-beda gitu. Ascending triangle loh gitu. Tanda naik loh. Ingat, ascending triangle merupakan tanda naik jika dia didahului dengan tren naik. Tapi kalau dia didahului dengan tren turun seperti ini, saya justru melihatnya bukan ascending triangle, tapi saya melihatnya sebagai inverse pennant. Inverse pennant tuh tanda dia bisa turun gitu ya. Jadi be very careful di sini. Kalau dia naik di sini, anggap aja itu bonus buat kalian yang lagi nyangkut atau nyangkuters untuk bisa buang barang. Unilever gimana? Unilever lagi turun nih Unilevernya. Oke, mari kita lihat di sini. Unilevernya lagi downtrend banget dan memang masih downtrend. Sebaiknya wait and see dulu aja, jangan buru-buru masuk ya di sini ya Unilever. Wait and see dulu aja. Dia bisa berpotensi lanjut turun atau lanjut terkoreksi sampai level berapa nih? Aku mau kasih lihat kalian support yang sangat kuat sekali di sini. $23.50 dapatnya dari mana support ini? Ini didapat dari tahun 2010 di sini. Jadi sekitar 2350 sampai 2380. Jadi masih bisa turun sampai sini nih. Ini monthly chart. Super bearish banget. 2390. Kalau kalian nyari perusahaan yang valuasinya murah, value investing, ini valuasinya murah banget. Tapi naiknya bakalan lambat. Oke? Indofood udah dibahas tadi. GJTL dong, yuk kita lihat GJTL ya. Gimana kabarnya GJTL? Sherlianti, Miss, Unilever mirip chart Access tahun lalu ya? Ada miripnya, ada bedanya sih. Bedanya potensi sektornya. Aku ngelihat Access itu lebih gampang naiknya daripada Unilever. Yang pertama market cap ya. Market cap kalau lebih kecil itu memang lebih gampang ditarik naik gitu. Dan kita ngelihat potensi sektor retail itu masih lebih bagus daripada potensi dari sektor consumer goods, terutama consumer staples Unilever yang dia mau naikin harga itu juga susah gitu. Oke, kita coba lihat GJTL gimana kabarnya GJTL. Oke, jangka pendek dia kena resisten, tapi jangka menengahnya sih kalau kayak M-Trade waktu itu belinya sekitaran 21 Februari ya masih bisa di hold ya. Jadi ada 2 trading plan di sini yang jangka pendeknya udah profit taking gitu. Kalau beli sekarang gimana? Kayaknya jangan deh, jangan ngejar di atas gitu. Daniel Mulya Unilever juga kecil Miss, tapi buat asing ya sih. Beda sektor. Sektornya Unilever agak berat. MBMA gimana? MBMA masih sideways aja. Ini namanya Thohir Effect atau Gibran Effect. Jadi perhatikan di sini. Ini dia lagi sideways. Sidewaysnya range-nya lumayan gede dari 610 sampai 700-an. Simple aja sih kalau mau beli di dekat area 610.
Apakah menarik buat dibeli? Aku sih enggak. Aku enggak. Saham yang aku suka, kalian kalau rajin ngikutin aku pasti tahu apa aja yang aku suka. Aku nggak mau bahas lagi karena yang aku suka udah agak-agak naik di sini. Nanti kalau aku bahas terus ternyata turun, kena turunannya ngomel deh. Coba dijawab di sini. Yang aku suka apa aja? Yang Ellen suka .2 apa? Oke. Ali gimana kabar? Ali? Ini kena El Nino kemarin, jadi efeknya negatif buat AALI dan juga efeknya negatif buat ASII. Jadi sebenarnya kalau kalian beli ASII itu di dalamnya udah ada AALI, jadi salah satu aja gitu. Salah satu yang menyebabkan ASII turun itu adalah ini, kinerja dari AALI dan UNTR tuh juga turun. Tapi UNTR sebenarnya normalized aja sih, karena yang kelainan tuh di 2022 harga batu bara naik tinggi karena perang Rusia Ukraina. Kita ngelihat AALI saat ini juga valuasinya juga udah sangat murah sekali, tapi kalau sektor komoditi aku nggak cuman lihat valuasi, kita lebih mementingkan teknikal sebenarnya. Jadi kita menunggu tanda-tanda dia ada potensi untuk pembalikan arah naik. Sementara untuk AALI ini belum ada tanda dia bakalan balik arah naik. Justru malah kemarin itu merah volume gede. Jadi ini masih belum begitu bagus. Oke. BBTN sih yang Mi seneng, oke sih itu buat investing, oke. Udah naik kan, makanya tunggu retracement. Sido muncul juga udah naik, tunggu retracement. Apalagi dong, oke ya. Ini ada yang bilang ya ribu Cevin LK-nya kinclong, yuk kita lihat yuk. Kadang-kadang tuh fundamental tidak tercermin di harga saham loh, nggak selalu. Yuk kita lihat ya. Ini saham yang harga sahamnya tuh sering ngeprank, gampang naik, gampang dibanting turun, gampang naik, gampang banting turun. Resikonya tinggi banget, aku nggak mau. Pada teriak-teriak BRPT gimana kabarnya? Jawaban jujur atau jawaban yang bagus? Jawaban dibagus-bagusin. Jawaban jujur nggak deh. Kenapa? Ini makin downtrend loh, makin nggak ada liquidity-nya gitu loh, makin bisa jatuh, potensi jatuhnya tuh makin besar. Dia bisa breakdown 940, segera kabur aja kalau kamu punya ini. BTC, banyak yang minta dibahas BTC. Aku bikinin videonya di YouTube ya, malam hari ini. Aku bikinin videonya, malam hari ini lagi janjinya. Oke deh, aku buatin video besok pagi deh ya, besok pagi atau malam ini ya. Ditunggu aja di YouTube aku, subscribe YouTube Ellen May. ellendesmay.com/YouTube atau mtrade.id/YouTube sama itu. Oke, BTPS. Karena di sini masih banyak yang mau dibahas saham, jadi aku fokus di saham dulu. Oke, BTPS. Jangan ya, sektor perbankan emang menarik. Dan yang syariah kemarin BRIS naiknya lumayan signifikan. BTPS ini juga salah satu saham perbankan yang belum naik. Tapi belum naik bukan berarti dia akan naik kencang. Aku lebih memilih BRIS ada diskon, memilih beli BRIS ketika retracement ya, daripada BTPS patternnya masih kayak gini. Jadi kita lihat nanti BTPS kalau udah mulai ada tanda-tanda sideways atau ada tanda-tanda pembalikan arah, baru deh kita akan kasih tahu gitu ya. Jadi itu dari aku. Terus Antam sama ADMR gimana? Antamnya mulai ada V-shape recovery wait and see ya. Jadi mulai ada tanda-tanda bagus, tapi masih nunggu dulu wait and see. ADMR ini juga tadi udah tak bahas kayaknya ADMR, MBMA atau ADMR ya. ADMR kita udah belinya deket
1400-an supportnya di area itu, dan sekarang udah dekat resisten, jadi udah mau dekat area-area profit taking malahan buat swing trader atau jangka pendeknya. Harum. Tolong KF bentar, emang kenapa nyangkut toh? Ya, Harum ini inverse head and shoulders, dan ada potensi dia akan mantul sampai level 1300-an sampai 1300-an di sini. Jadi yang masih punya boleh hold dulu sih. Asa dan Inco. Antam temennya Inco. Antam saingannya Inco, bukan temennya Inco. Asa kemarin ada lonjakan volume tinggi, hari ini 2 hari ini tanggal 22 lonjakan volume tinggi, 2 hari ini dia sideways. Jadi yang udah beli boleh nge-hold, yang belum beli wait and see dulu. Apa yang ditunggu, apa yang di wait, aku menunggu pattern ini. Dia turun terus mantul lagi, jadi ngebentuk higher low. Cuan kan rebound bisa sampai ke berapa ya? Mana ada sih rebound? Orang hari ini nggak gerak, cuman naik 1% kok dibilang rebound. Kadang-kadang tuh ada bilang naik atau gimana gitu, bersorak-sorak. Tapi setelah aku lihat naiknya cuman candlenya kecil-kecil kayak gini. Cuan Petrindo, Jaya Kreasi, TBK, ini dia sideways aja 4 hari. Ini kalau naik buat buang barang ya gitu. Jadi kalau naik ini sifatnya markup aja. Oke. Sementara aku mau share itu, dan kalian jangan lupa ikutin channel aku, channel Instagram aku, karena aku akan share banyak info di situ ya, di channel Instagram aku ya. Semoga bisa bermanfaat ya. Ronaldo, sentimen sama Java jangan bahas, udah dibahas di awal kok. Asli udah dibahas. Jadi yang kelewat nanti bisa ngeliat YouTube aku ya. Ikutin aja YouTube aku. Aku abis ini aku mau recording di YouTube ngebahas Bitcoin. Jadi just follow YouTube aku aja. Aku naikin malam hari ini, kalau nggak besok pagi ya YouTube-nya. Thank you.